Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tutorialnya saya akan membuat tote bag seperti ini dengan motif nanas. Tas ini terdiri dari beberapa step ya, tapi jangan khawatir, saya akan membuat step-stepnya secara berurutan. Jadi mungkin di sini nanti videonya bisa membantu teman-teman semuanya untuk membuat motif nanas yang serupa. Untuk membuat tote bag ini saya membutuhkan benang poli Indo Kilap 4 gulung, kemudian hakpen tulip ukuran 3.0 atau 4.0, nah di sini saya akan memulai dengan membuat awalan terlebih dahulu. Saya ikat dulu di sini kayak gini. Kemudian saya akan memulai dengan 165 rantai seperti ini ya. Untuk membuat rantainya mungkin juga bisa disesuaikan dengan panjang dari tas yang kita inginkan. Dengan 165 rantai ini kita akan mendapatkan 11 nanas yang berjajar. Berjajar ini yang memanjang ya. Tentunya ukuran ini bisa kita sesuaikan, bisa ditambah atau bisa dikurangi. Oke, lanjut ya, kita bikin rantai sebanyak 165, kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih di sini sudah 165 rantai, cukup panjang juga. Kita akan membuat layer pertama. Layer pertama ini kita akan bikin tusuk single, tapi sebelumnya saya mau naik ke atas dulu, kasih satu rantai seperti ini. Dan kita akan bikin tusuk single. Caranya seperti ini, masukkan, kemudian tarik. Jumlahnya sekitar 6 tusuk single maksudnya. Nah, kita sebut saja di sini layer pertama ya. Kita bikin 6 tusuk single. Kita pengerjaannya bolak-balik, jadi kita bikin lembaran seperti itu, memanjang. Untuk motif nanasnya kita bikin dari bawah ya, seperti ini. Kemudian 3 rantai kita bikin lubangnya, lubang untuk kipas nanasnya. Skip 3 lubang, kemudian loncat 12 tusuk single seperti ini. Oke ya, seperti ini. Nanti keep going untuk 12 tusuk single. Kita bikin lubang-lubangnya. Nah, ini udah 12 tusuk single. Kita lanjut bikin lubang lagi 3 rantai, kemudian skip 3 lubang seperti ini, dan kembali lagi kita bikin 12 tusuk single. Nanti ada 11 lubang seperti saya sampaikan di awal. Kemudian sebelah kiri dan sebelah kanan hanya ada 6 tusuk single seperti ini nih, sebelah kiri hanya ada 6 tusuk single. Nah, kita mau masuk ke layer kedua nih. Kita mau naik ke atas 2 rantai. Nah, kita mau bikin rajutan bolak-balik nih seperti ini karena kita bikin lembaran. Lanjut 2 rantai, kemudian balik. Nah, kita akan memulai untuk bikin kipas-kipas nanasnya, tapi kita awali dengan tusuk double.
Jumlahnya di sini untuk sisinya 3 ya. Tapi sebenarnya kalau 2 rantai naik ke atas itu sebenarnya udah bisa dihitung ya, tapi karena berhubung di sini ujung, jadi saya tetap menambahkan satu tusuk double biar dia kuat, seperti itulah. Nah, lanjut kita bikin 3 rantai dan di lubang yang telah kita buat kita isi dengan 8 tusuk double. Dua, kemudian 3, 4, 5, 6, kemudian 7, kemudian 8. Oke ya, bagi yang belum tahu tusuk double mungkin dilambatin aja ya videonya ya. Setelah bikin kipas, kita bikin 3 rantai. Kemudian skip 3 lubang untuk kita mau bikin tusuk double. Kurang lebih di sini ya, 3 lubangnya. Kita isi di sini untuk satu lubang, satu tusuk double. Jumlahnya 6 tusuk double, tapi satu lubang satu tusuk double. 4, 5, kemudian 6. Udah dapat 6. Lanjut kasih 3 rantai dan kita mau bikin kipas lagi ya. Oke, kasih kipas, jumlahnya sama, 8 tusuk double kayak gini. Lanjut. Nah, ini pengerjaannya udah sampai ujung, saya skip saja karena polanya berulang. Kita akan masuk ke layer ketiga. Layer ketiga ini kita kasih 2 rantai kemudian balik. Nah, di sini saya mau isi dengan tusuk double. Nah, masukin di lubang paling ujung, 1, kemudian 2. Kayak gini nih paling ujung ya. Lanjut kita kasih rantai, 3 rantai. Dan kita mau bikin kipas yang lebih gede daripada yang di bawahnya. Nah, di sini pada lubang-lubang antara 2 tusuk double di sini kita akan kasih 1 tusuk double. Tapi di sini kita kasih rantai 1. Masukin lagi tusuk double, kasih rantai 1. Kayak gini ya. Ulangi sampai 7 kali. Nah, sampai kita bikin kipas yang lebih gede. Lanjut. Tusuk double, kemudian rantai, kemudian tusuk double lagi. Lanjut rantai, kemudian tusuk double lagi, rantai. Udah dapat 6. Oke, ini udah dapat 7 tusuk double dan rantai. Kita akan tambahkan 3 rantai untuk kita nanti bikin kayak semacam lubang-lubang juga sih, kayak gini ya, lubang-lubang yang bikin motif nanasnya lebih kelihatan. Nah, untuk layer kedua tadi isiannya 6. Nah, kita akan kurangi nih untuk hanya menjadi 4 tusuk double untuk layer ketiga ini ya. 1, 2, kemudian 3, kemudian sudah 4. Nah, lanjut kita bikin 3 rantai. Terus kita isi kipas yang lebih gede lagi dengan pola yang sama. 1 tusuk double, kemudian rantai, tusuk double lagi, kemudian rantai sampai 7 kali ya.
Nah, sudah 7 kali, kita lanjutkan dengan 3 rantai dan polanya berulang. Kita akan membuat tusuk double, jumlahnya 4 di layer yang bawahnya. 1, 2, 3, 4. Lanjutkan ya, seperti ini. Nah, ini udah sampai ujung seperti ini ya. Untuk terakhir kita ada 2 tusuk double, karena hitungannya kira-kira ya setengah dari hitungan di antara 2 nanas ini ya, karena tepi ya yang tusuk-tusuk double ini ya, yang di pinggir-pinggir. Kemudian rantai balik, kita kasih 2 tusuk double. Nah, ini kita siap untuk layer keempat. Lanjut kasih 3 rantai. Nah, kita udah mau bikin kayak lubang-lubang gitu deh untuk nanas di bagian atasnya. Tentunya di sela-sela tusuk rantai ini kita akan isi 1 tusuk single kayak gini, kemudian 3 rantai, kemudian masukkan di sini di antara 2 lubang ini, tusuk single, kemudian rantai lagi, tusuk single macam ini ya, kemudian 3 rantai lagi, masukkan di sini, tusuk single, lanjut 3 rantai, masukin 3 rantai lagi dan masukin. Total lubang-lubangnya ada 5, 1 2 3 4 5. Kemudian lanjut 3 rantai. Nah, kita akan bikin tusuk double-nya 2 di sini. Oke ya, untuk mungkin di sini ada hitungan rantainya jadi kelihatan kayak ada 3 ya untuk sisi-sisinya. Tapi nggak apa-apa. 2 tusuk double di sini. Kemudian lanjut lagi 3 rantai. Lanjut 3 rantai. Kemudian kita kasih tusuk single seperti hitungan sebelahnya. Kemudian 3 rantai. Kemudian tusuk single lagi. Nah, ini ada sambungannya, kita umpetin juga nih ya. Tapi ngumpetinnya nanti pakai trik sendiri ya, jadi biar nggak kelihatan. Oke ya, lanjutkan untuk layer ini sampai ujung dengan hitungan yang sama. Tusuk single, kemudian rantai lagi, kemudian tusuk single lagi, kemudian rantai lagi, kemudian tusuk single lagi, kemudian rantai, tusuk single lagi, rantai, dan selanjutnya ulangi prosesnya. Nah, layer keempat ini udah selesai. Kita mau lanjut siap-siap layer kelima. Kita seperti biasa naik 2 rantai, kemudian balik, kemudian beri 2 tusuk double, 1, kemudian 2, lanjut kita beri 3 rantai. Ini kita masuk layer kelima ya, 1 2 3. Kemudian kita mau masih bikin bolong-bolong kecil-kecil ini. Nanti kira-kira ada sekitar 4 lubang di sini. Kemudian single 1,
single, kemudian rantai, tusuk single, rantai, kemudian tusuk single lagi. Nah, ini ada 4 lubang. Nah, 1 2 3 4. Lanjut ke rantai. Kemudian di sini masih hitungannya tusuk double-nya 2. Oke, 2 tusuk double. Lanjut lagi kita kasih rantai. Kemudian tusuk single untuk bikin lubang-lubangnya. Kemudian 3 rantai. Kasih tusuk single. Lanjut. Nanti kayak gini ya. Lanjutkan prosesnya sampai ujung, kira-kira nanti seperti ini. Nah, ini udah sampai ujung nih ya. Udah kelihatan rumbai-rumbainya, cantik kan? Kita akan teruskan untuk layer selanjutnya. Kita akhiri dulu dengan memberikan 2 tusuk double di ujung dari rajutan ini. 1, kemudian 2. Lanjut kita ke layer ke-6. 1 2, kemudian balik. 1, kemudian 2 tusuk double lagi, kemudian 3 rantai. Nah, lanjut kita akan berikan 1 tusuk single, 3 rantai, 1 tusuk single, 3 rantai, kemudian 1 tusuk single, 3 rantai, 1 tusuk single. Nah, di sini nanti lubang kecil-kecil bagian nanas yang sisi atas mungkin hanya ada 3. Kemudian kita lanjut lagi 3 tusuk rantai, dan untuk sisi jempol kiri saya akan isi dengan 4 tusuk double. Nah, ini mungkin akan saya perbaiki dulu deh untuk tusuk double-nya. Kayaknya lebih bagus kalau sisi ujung-ujungnya aja kita beri 2 ya. Nah, sebelah sini setiap lubang kita kasih 2 aja deh, biar dia lebih rapi ya, dan juga nggak geser-geser ya, dimasukin ke lubangnya aja. Ini diisi dengan 4. Kemudian lanjut lagi 3 rantai, kemudian tusuk single, kemudian 3 rantai, kemudian tusuk single lagi, 3 rantai, dan tusuk single lagi. Lanjut dengan hitungan yang sama. Jadi ini tusuk double yang ada di tengah-tengah nanas kita udah agak mulai perlebar. Nah, kurang 1 lagi. Oke. Kemudian 3 rantai, dan selanjutnya 4 tusuk double. Nah, lanjutkan ya sampai ujung. Kita udah dapat
udah makin kelihatan ya motif nanasnya. Kita lanjut ke layer yang keberapa ini ya, ke-7 kali ya. Nah, layer ke-7 ini kita sudah mulai dengan 2 rantai naik ke atas ya, kemudian balik dan kita isi dengan tusuk double. 1 2 3. Nah, bagian sisinya kita tambahkan 1 lagi, 4. Jadi biar lebih tebal, ikut melebar seperti itu. Kemudian 3 rantai dan kita kasih tusuk single, 3 rantai lagi, kemudian tusuk single, kemudian 3 rantai lagi dan tusuk single. Jadi sudah ada 2 lubang kecil-kecil. Nah, 3 rantai, kita mau bikin tusuk double-nya. Di sini pojokannya kita beri 2 lubang paling kiri, paling kanan. Kemudian tusuk double lagi. Jadi nanti totalnya ada 6 tusuk double. Lanjut, udah ada 6. Nah, kita bikin nanasnya lagi. 3 rantai, kemudian tusuk single, 3 rantai, kemudian tusuk single lagi, 3 rantai dan tusuk single lagi. Kemudian kita akan ke 3 rantai, 6 tusuk double. Oke ya, lanjut untuk layer ini dengan hitungan yang sama. Nah, setelah sampai ujung, nah kayak gini ya, udah makin kelihatan. Lanjut ke 2 rantai untuk naik ke atas ya, layer ke-8, 2 rantai, balik, kemudian isi dengan 4 tusuk double, 3 4. Lanjut kita bikin 3 rantai, kemudian tusuk single, kemudian 3 rantai, kemudian 3 rantai. Lanjut di bawahnya tadi ada 6, kita bikin 8 tusuk double. Nah, udah 8 tusuk double. Lanjut 3 rantai, kemudian 1 tusuk single, 3 rantai, 1 tusuk single, kemudian 3 rantai dan lanjut kita isi 8 tusuk double. Di sini ya, 8 tusuk double. Nah, lanjutkan sampai ujung ya. Udah mulai kelihatan jelas banget nanasnya. Lanjut di sini 2 rantai ke atas untuk kita membuat layer yang ke-9. Sepertinya yang ke-9 ya ini ya. 2 rantai kemudian balik,
dan beri 5 tusuk double, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian lanjut 3 rantai, kasih 1 tusuk single, 3 rantai, kemudian di sini kita akan beri tusuk double jumlahnya 10. Sembilan, kemudian 10, lanjut 3 rantai sampai ujung. Di sini tinggal single doang, 3 rantai dan 10 tusuk double. Nah, nanasnya udah habis nih, sudah sampai ujung. Lanjut sampai sisi sebelah kiri selesai ya. Nah, ini udah dapat nih ya. Kita akan lanjut ke layer selanjutnya. Oke, 2 rantai, kemudian balik, lanjut ke 6 tusuk double, setelah itu kita akan beri 3 rantai, lanjut langsung ya di sini, lanjut ke 12 tusuk double. Nah, ini bagian sisi kita kasih 2, satu lubangnya kita kasih 2, lanjut ke tusuk double tiap lubang. Kayak gini. Kemudian rantai, lanjut dengan tusuk double lagi jumlahnya 12. Nah, ini udah sampai ujung, berarti di sini satu bagian nanasnya udah selesai. Kita akan mengulangi prosesnya sampai ketinggian dari tas yang kita inginkan. Kita udah dapat 12 DC, kemudian kita udah punya lubang-lubangnya untuk membuat kayak kipas kecilnya. Nah, kita lanjut di sini dengan 4 tusuk double saja. Kemudian setelah dapat 4 tusuk double, kita bikin rantai dan lanjut kita bikin kipas yang diisi dengan 8 tusuk double. Ini berulang ya, jadi kayak step yang pertama tadi, layer pertama seperti ini. Ketika udah dapat 8 kipas kecilnya, kemudian 3 rantai, kemudian skip 3 lubang dan kita isi dengan tusuk double.
Nah, ini 6 tusuk double, lanjut sampai berlayer-layer dan ketinggian tas sudah sesuai keinginan. Oke, di sini kita udah dapat ketinggian tas yang sesuai harapan ya. Biar tambah rapi, bagian sisi tas, lembaran-lembaran tas ini akan saya putari dengan tusuk single. Nah, untuk panjang dari tas rajut ini, lembaran rajutan ini kurang lebih sekitar 78-an cm. Jadi nanti kita akan lipat jadi dua nih untuk kita mendapatkan kurang lebih lebar tasnya sekitar 38-an cm, karena memang kita bisa agak tarik-tarikin sedikit nih untuk rajutan yang telah kita bikin. Kemudian ketinggian tasnya itu kurang lebih 40-an cm. Ini tergantung dari berapa tinggi kita akan merapikan sisi atas dari tasnya. Kita rapikan dengan tusuk single ya, memutar seperti itu. Tapi sebelumnya akan kita rapikan dulu dengan tusuk single yang memutari persegi panjang yang telah kita bikin. Seperti ini ya. Tiap lubang kurang lebih kita isi dengan tusuk single seperti ini. Tujuan dari pengisian tusuk single ini adalah untuk merapikan ya, biar kita gampang untuk nanti ngasih resleting, dan untuk penyambungan juga biar lebih rapi ya. Untuk lubang besar kita isi dengan 3 tusuk single, untuk lubang-lubang yang kecil kita isi dengan 2 tusuk single saja seperti itu. Nah, ini udah sisi yang sudah lebih rapi. Ini sisi sebelah kiri dan kanan. Kita isi lubang-lubangnya dengan 2 tusuk saja. Kita rapikan seperti ini. Kemudian lanjut lagi, rapikan. Semoga kelihatan ya, kurang lebih kayak gitu kita merapikannya. Nah, ketika sudah terhubung semuanya jadi rapi, kita lanjut untuk nyambung persegi panjang ini menjadi sebuah kantong. Tentunya kita akan merajutnya untuk menyatukannya kayak gini ya. Jadi nanas bagian yang atas, yang sebelah ini ya, sebelah atas nih yang atas, kemudian bagian bawah kita akan tutup ya. Kita sambung dengan tusuk single. Menyambungnya kayak gini, ambil satu bagian aja dari benang, kita rapikan. Nanti hasilnya seperti ini untuk sambungannya. Lanjut ya. Setelah sisi kanan kiri tersambung, kita akan menyatukan dengan bagian yang bawah. Jadi kita bikin tasnya memang kantong trepes seperti itu, nggak ada ketebalannya. Lanjut, kita mau menyambung sisi bagian bawah. Nah, ini udah tersambung, kita tinggal mengakhirinya.
hampir selesai untuk tas ini. Jangan lupa untuk diputus dengan api. Lanjut kita balik. Nah, kita mau merapikan sisi tas bagian atas. Seperti ini ya, kelihatan. Sisi bagian atas kita akan rapikan dengan tusuk single. Kita akan mulai dari sambungan di sini ya, ada sambungannya. Rapikan sisi atasnya, lanjut nanti kita akan pasang handle di antara dua sisi yang kira-kira simetrisnya mana ya, seperti itu. Ikat dulu untuk benangnya, saya biasa ngikatnya kayak gini. Untuk proses awal mula kita merajut. Kemudian di sini kita akan merapikan dengan tusuk single. Tentunya di sini akan mempengaruhi ketinggian tas ya, jadi tergantung kita mau berapa kali bolak-balik untuk tusuk single ini. Maaf, bukan tusuk single bolak-balik tapi memutar ya, kita nanti akan memutari sisi atas dari tas yang sudah kita bikin. Nah, ini udah kira-kira 5 kali putaran, udah cukup lah. Dan sisi atas sudah cukup rapi untuk kita nanti pasang resleting. Lanjut kita mau mengakhirinya ya. Jadi kita mengakhirinya, kita kasih tusuk slip dulu. Kemudian sisa benang kita umpet-umpetin di balik rajutan seperti ini. Biar dia lebih rapi. Nah, kayak gini ya. Kemudian sambungkan dengan api. Nah, untuk step terakhir saya beli handle tote, kemudian kasih kancing atau paku ya, seperti itu. Kayak gini masukin aja, tapi tergantung sih mau dijahit atau mau pakein kayak gini untuk pemasangannya. Kemudian di sini kayak gini. Oke Bunda, semoga suka ya. Tasnya udah jadi. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.